Saya orang yang tidak optimis bahwa Anies akan menang dalam Pilpres 24. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Bullshit. Bullshit. Kalau yang lolos Prabowo lawan Anies. Anies yang akan jadi calon Islam pasti. Satu Arab, kedua HMI, MPO, ketiga naiknya lewat isu penistaan, dan Prabowo akan jadi Jokowi. Ini calon Kristen, Pak Jokowi yang Islam jadi calon Kristen. Nah, Pak Prabowo keluarganya sebagian besar Kristen, malah tambah kencang itu ininya kampanye. Bila kita merdeka, maka janji-janji itu harus terlunaskan bagi warga Jakarta. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Pak Jokowi aja yang keluarganya nggak ada Kristen bisa digituin. Nanti yang lolos misalnya nih ya, Ganjar lewat Anies. Ya sudah, Anies calon Islam, Ganjar jadi calon. Saya mendukung Ahok karena saya yakin dia terbaik pada waktu itu untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Sekarang saya dukung Anies pada waktu ini yang saya anggap tepat untuk memperkuat nilai kebangsaan. Ini aneh, dukung Ahok saya dibilang penista agama. Sekarang dukung Anies dibilang ini boleh jadi kadrun. Nasib saya ini di mana sih? Pakar komunikasi politik Profesor Cipta Lesmana bicara terkait calon presiden yang baik di Indonesia harus memenuhi 5 syarat. Dia sempat menyinggung calon presiden Anies Baswedan yang masih belum memenuhi salah satu syarat. Cipta Lesmana menyebut syarat pertama yang harus dimiliki calon presiden yakni popularitas. Dia menilai aspek yang paling penting untuk menjadi presiden di Indonesia adalah popularitas. Yang pertama, calon cukup populer, cukup dikenal. Kalau nggak dikenal, maaf ini siapa ya? Ini tokoh dari mana? Nggak pernah dengar saya. Cukup populer, very important. Jadi pertama harus populer, cukup famous namanya di kalangan bangsa, kata Cipta dalam diskusi via Zoom, Kamis 3 November 2022. Prof. Cipta mengungkap syarat kedua, yakni memiliki partai yang memenuhi syarat presidensial threshold 20%. Dia menyebut Anies Baswedan sebagai salah satu capres yang diusung Nasdem belum memenuhi syarat ini. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Kedua, umumnya harus punya partai ya. Kalau nggak punya partai, jangan bermimpilah. Apalagi kita ada presidensial threshold atau PT 20,2% kalau nggak salah. Ini sampai sekarang Anies Baswedan calon presiden bohong-bohongan. Dia partainya belum ada dia. Partainya Nasdem nggak sampai 10%, tidak memenuhi syarat. Dia mesti koalisi minimal 3 partai, santar-santar sejak awal, koalisi dengan AHY Demokrat, terus PKS, ini yang PKS, ucapnya. Cipta lalu mengatakan syarat ketiga, yakni calon presiden harus pintar dan berkarakter. Selain itu, yang tak kalah penting, kata dia, calon presiden harus memiliki modal untuk menghadapi pemilu. Kemudian doku, bahasa Betawinya doku, terutama di Indonesia. Anda nggak punya duit, tidurlah. Jangan mimpi jadi presiden di Indonesia. Di luar negeri juga gitu. Very expensive, mahal sekali. Waktu Anda calon presiden harus keliling dari Aceh sampai Merauke. Keliling-keliling, jual kecap ya keliling. Memang nggak pakai duit? Naik pesawat kan? Untuk jadi presiden di sini saya kira 10 triliun rupiah harus disiapkan, ujarnya. Selain itu, Cipta juga menyebut keterampilan dalam berkomunikasi politik juga penting. Menurutnya, komunikasi politik harus dimiliki oleh calon presiden di Indonesia. You must have a brilliant political communication skill. Anda setiap capres harus memiliki kemampuan kompol atau komunikasi politik. Kompol ini sangat penting. Kalau mau jadi presiden kan mesti kampanye kan? Kampanye keliling-keliling. Kampanye menggunakan kompol.
komunikasi politik, tuturnya. Sementara itu, Ketua Relawan Pendekar Indonesia, pendukung Andika Perkasa untuk Indonesia, Hendrawan Saragi mengatakan, seorang pemimpin harus memiliki aspek keindahan dalam hal ketegasan, integritas, serta proporsi yang cerdas dan pantas dalam menunjukkan kejelasan warnanya. 3 hal ini yang menjadi kriteria, ungkapnya. Hal tersebut katanya lantaran pengalaman berbangsa dijadikan oleh 3 kemampuan yang terintegrasi, yaitu pengenalan akan kebenaran, keadilan, dan keindahan. Ia juga menekankan penggunaan akal sehat yang merupakan kombinasi kebijaksanaan dan kehati-hatian dalam hal-hal praktis keindahan berbangsa. Hal tersebut, kata Hendrawan, karena saat ini politik identitas menjadi permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Ia menilai politik identitas sebagai bentuk yang paling primitif karena menilai seseorang bukan berdasarkan karakter dan tindakannya, melainkan karakter dari kelompok. Kita bisa melihat ada kehadiran ekstrim politik yang sebetulnya tidak pantas kita ucapkan, seperti cebong dan kadrun. Itu kan sangat tidak sopan, ujarnya. Politik identitas, ujarnya lagi, menimbulkan tantangan bagi berbangsa karena dapat menyebabkan hilangnya kemauan untuk bekerja sama dan enggan hidup bersama, sehingga sambungnya memisahkan masyarakat dari konsepsi sejarah tentang berbangsa Indonesia. Sehingga kita bisa melihat saat ini pilihan politik itu sudah menggantikan etnik, ras, keluarga, dan preferensi sehari-hari, kata Hendrawan. Insya Allah perjalanan panjang ini tidak menjadi perjalanan yang berat. Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Demi Allah, kami dan keluarga kami akan mendukung Muslim sebagai gubernur kami. Dan demi Allah, kami dan keluarga kami siap menerima ajab dari Allah dan menanggung dosa umat Islam apabila kami dan keluarga kami mendukung kafir. Sebelumnya, Profesor Cipta Lesmana sempat mempertanyakan prestasi ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama memimpin ibu kota. Menurutnya, selama Anies menjadi gubernur, masih banyak kekurangan di Jakarta, seperti mengatasi kemacetan dan banjir. 2 problem tersebut adalah persoalan klasik di Jakarta selama puluhan tahun. Sekarang semua pada teriak Anies, Anies. Pertanyaannya, apa sih prestasi Anies sebagai gubernur Jakarta? Coba lihat, banjir semalam pada maki-maki semuanya. Lihat itu, polusi salah satu kota paling kotor di dunia polusi di Jakarta. Ujar Cipta Lesmana seperti dikutip dari channel YouTube Inilah pada Senin 10 Oktober 2022. Sekarang orang lagi, wah, Anies. Pertanyaan, apa prestasi Anies sebagai gubernur Jakarta? Banjir semalam orang pada maki-maki semuanya. Semalam, baru semalam. Saya juga kena semua malam. Ucapan Profesor Cipta seputar kinerja Anies Baswedan itu disampaikan dalam diskusi yang dipandu oleh Rahma Sarita. Cipta Lesmana juga bingung jika internasional memuji transportasi di Jakarta. Saya bingung, Anies mengatakan dunia internasional memuji transportasi di Jakarta. Bullshit. Bahkan macet dan makin gila transportasi di Jakarta ini. Macet tiap hari. Naik motor, naik mobil, macet terus kesenggol. Itu tugas utama antara lain dari gubernur. Imbuhnya, Kota paling kotor di dunia polusi is Jakarta. Anies mengatakan dunia internasional memuji transportasi di Jakarta. Bullshit. Makin macet, makin gila. Macet tiap hari, lihat kita naik motor, naik mobil itu kan kesenggol macam-macam.
Karena itu Profesor Cipta Lesmana tidak yakin Anies Baswedan akan menang dalam Pilpres 2024 mendatang. Saya orang yang tidak optimis Anies akan menang dalam Pilpres 2024, tegas Prof. Cipta. Saya orang yang tidak optimis bahwa Anies akan menang dalam Pilpres 2024.